membahas tentang ekonomi kelautan dan ekonomi kemaritiman. Sebelum itu saya ingin bertanya, mengapa laut penting bagi bangsa Indonesia? Tak bisa dipungkiri, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Laut kita jauh lebih luas ketimbang daratan. Dan Indonesia mempunyai lebih dari 17.000 pulau, dan setiap pulau tersebut dihubungkan oleh satu laut. Bukan oleh satu laut, sehingga laut bukanlah pemisah, melainkan penghubung bangsa Indonesia. Sejarah pun mencatat, semenjak zaman dahulu, nenek moyang kita sudah terkenal sebagai pelaut yang hebat. Sejarah berdasarkan buku Sapiens: A Brief of Humankind karya Yuval Noah Harari dijelaskan kalau sejarah awal pelayaran umat manusia berawal dari kawasan Asia Tenggara, terutama wilayah Indonesia. Setelah pembukaan yang singkat itu, saya ingin bertanya lagi, apa bedanya ekonomi kelautan dan ekonomi kemaritiman? Jika belum tahu, saya akan beritahu. Ekonomi kelautan adalah segala kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung dan biasanya terdapat di wilayah pesisir. Kegiatannya diantara lain seperti penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, tambak pinggir pantai, bahkan pariwisata seperti snorkeling dan free diving juga termasuk dalam ekonomi kelautan. Sementara ekonomi kemaritiman mencakup hal yang lebih luas. Ia mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan di laut. Di antaranya seperti pelayaran, logistik, transportasi, dan keamanan jalur laut. Pada intinya, ekonomi kelautan berfokus pada apa yang terdapat di laut. Sementara ekonomi maritim itu lebih berfokus menjadikan laut itu sebagai transportasi laut dan juga sebagai industri. Contohnya industri galangan kapal, habis itu jasa pengiriman barang melalui kapal kontainer, dan juga ada jasa pembuatan kapal dan jasa pelabuhan modern. Yang perbedaan intinya itu lebih di fokusnya. Kalau kelautan lebih berfokus di menggunakan kekayaan SDA atau sumber daya alam di laut. Sedangkan maritim menjadikan laut itu sebagai industri atau jalur transportasi laut. Nah, ada juga nih potensi-potensi kelautan dan maritim di Indonesia. Pertama, potensi kelautan Indonesia banyak. Ada yaitu dari sektor perikanan, habis itu pertambangan, pariwisata bahari, dan yang terakhir mangrove. Hasil yang didapat dari ekonomi kelautan yaitu memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan kalau ekonomi maritim, hasil yang didapatnya itu yaitu jasa penyeberangan, navigasi dan galangan kapal. Dan yang selanjutnya yaitu contoh-contohnya. Nah, kalau ekonomi kelautan contohnya nelayan, tambak udang, dan pariwisata bahari. Sedangkan kalau ekonomi maritim, jasa pengiriman barang via laut dan navigasi. Contoh nyata ekonomi kelautan adalah seperti nelayan yang menangkap ikan di laut lepas, petani garam di pesisir pantai, dan wisata bahari seperti diving dan jampat. Nah, kalau ekonomi maritim, contoh nyatanya itu kayak jasa navigasi dan kepelabuhan, industri pembuatan dan perbaikan kapal, serta jasa pengiriman barang antar pulau.